Pekaps ngaps. Kayaknya boleh dicontohin sama ibu coba. Pekaps ngaps. Tolong kamera fokus ya. Tuaan lu, yuk. Kapan lagi lu bisa nyuruh-nyuruh polisi? Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Halo semuanya, perkenalkan gua Apos Huta Gaul. Sekarang gua lagi ada di NTMC Polri. Wah, sedang apa ya aku ini ya? Saya tidak sedang bermasalah di sini. Nah, gua mau cerita nih, kan gua dari Jakarta Timur nih kan. NTMC Polri kan berhubungan sama lalu lintas gitu. Lalu lintas di Jaktim lu tahu sendiri lah ya. Nggak usah gua perjelas panjang-panjang, tapi lu tahu sendiri tuh, apalagi di lampu merah PGC tuh. Nah, tuh lu lihat tuh. Di situ orang sabar semua tuh di situ tuh. Lampu merah ya kan? Klakson aja. Kebelet ini lu. Waduh. Enggak ya. Banyak banget di Jaktim masalahnya. Ada yang naik motor bertiga tuh udah pasti tuh, banyak banget tuh sore-sore ya kan, masih sekolah. Anak kecil juga ada tuh yang masih bocah udah naik motor di Jaktim ada tuh. Yang pala motor sama pala dia sama tuh, rata tuh. Masih gitu loh. Masih bocah, orang tuanya gini ngasih kayak gitu aja, bonceng 3 tadi tuh. Sama naik trotoar, ya Allah, orang lagi jalan-jalan gitu. Gue mah kasihan kalau ada yang tukang jambu. Gue pernah lihat tukang jambu diserempet sama Mio. Kasihan banget, udahlah pokoknya. Ibu, maafin kelakuan warga Jaktim ya. Emang kayak gitu ya? Emang kayak gitu ya kelakuan warga Jaktim ya? Enggak Jaktim doang sih, di Jakarta lain juga. Oh, iya. Tapi terkenal Jaktim ya? Enggak juga, Bu. Karena saya tinggal di Jaktim, jadi pemandangan itu sering saya lihatnya di Jaktim. Oh gitu. Oh udah nih ceritanya. Udah. Tegang loh saya ini. Ya, sahabat NTMC, kita udah kedatangan Duta Anak Gaul Jaktim. Ya, gitu nggak sih? Gaul parah sih. Selamat datang Mas Apos Huta Gaul. Halo, terima kasih Ibu Putu. Di Senang NTMC banget. Polri, di podcast kita. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik sekali dan semakin ceria. Weh, bener ya. Aduh. Ini kalau misalkan anak Jaktim ini ada cengkoknya nggak sih kalau misalkan, atau bahasanya kalau nanya apa kabar gitu? Oh. Weh. Pekaps ngaps. Kayaknya boleh dicontohin sama Ibu coba. Pekaps ngaps. Tolong kamera fokus ya. Tuaan lu, yuk. Weh, apa? Pekaps ngaps. Kapan lagi lu bisa nyuruh-nyuruh polisi? Enggak mampu ya Allah. Terus jawabnya gimana? Pekaps ngaps. Baik. Oh ya, jangan gitu dong. Udah sokin nge. Main ke tongkrongan kita nge. Lu orangnya asik banget. Bawa gelas. Gelas apa tuh? Kopi, kan kopi bareng. Oh iya, kopi bareng. Kopi bareng. Kalau misalkan bahasa Jaktim sama bahasa Thailand tuh jadi beda tipis ya? Beda. Sarap, sadikap. Oh, aneh ya. Ya ngap. Nggak aneh, kayak ada kemiripan gitu. Ada kemiripan. Mentap le, gua kailah nai. Itu artinya apa? Nggak tahu. Oke, Mas, selamat datang sekali lagi untuk Mas Apos di NTMC. Sebelumnya Mas Apos sudah izin sama Mas Oza Rangkuti belum untuk mendahului nih main di area kita? Ini kan Jakarta Selatan. Oh, ini Jaksel ya? Jaksel. Wah, nggak jadilah, pulang aja. Jangan dong. Nggak bisa deh kalau gua. Udah izin belum? Bentar ya. Main-main ke Jaksel. Walaupun ya langkah sedikit udah Jakarta Timur Iya, ini belum ya. sih, tapi abis ini izin Oh, lah. abis ini izin ya. Iya. Nah, Mas, aku mau nanya nih, berat nggak sih menyandang predikat sebagai Duta Gaul Jakarta Timur? Duta Gaul anak Jaktim gitu kan, berat nggak sih? Aduh. Sebenarnya berat sih, Bu. Oh, berat ya? Tanggung berat. jawabnya tuh berat ya? Yang tadinya saya tuh kan orangnya emosian ya. Oh, iya. Kalau di jalannya kan ada yang di pertigaan nih, Iya. dicondet ya kan, macet, ada yang majuin motor dikit.
biasanya saya ngomel-ngomel karena udah ada predikat itu kan nggak bisa ngomel-ngomel lagi. Oh gitu. Tapi berarti emang Mas Apos ini sudah terkenal ya se-Jakarta Timur ya? Belum juga. Oh. Lebih terkenal Taman Mini kayak Oh iya, daripada saya. iya dong. Ibu saya nggak tahu tadi. Tapi kalau saya tanya Mas Apos, kayaknya ibu saya belum tentu tahu. Maaf ya. Iya iya nggak apa-apa. Soalnya ibu saya orang Tangerang, bukan orang Jakarta Timur. Oh ya halo Umi. Umi. Nah nih Mas, kan kalau misalkan daerah-daerah tuh biasanya tuh ada ciri khas outfitnya nih, ya kan? Nah aku pengen tahu nih, ciri khas yang Mas pakai ini ciri khas outfit dari anak Jaktim nih. Boleh dijelasin nggak? Sebenarnya kalau zaman-zaman sekarang Jaktim tuh udah lebih modern ya. Zaman-zaman sekarang nih maksudnya di tahun-tahun sekarang. tahun perbedaannya 2020-an ke sini. Udah beda-beda tipis gitu. Paling kelihatan lebih ke di Jaktim tuh sekarang lagi zaman rambut mulet itu. Gimana tuh rambut mulut tuh kayak Yang gimana di sini cukur, yang di sini cukur, sini panjang nih rambut-rambut zaman dulu. Di Oh, Jaktim lagi. itu mah zaman dulu banget kan sebenarnya. Di Jaktim lagi. Tapi in lagi, trending iya. lagi tuh di Jaktim. Soalnya nggak mulet nggak kepelet. Kan? Nggak mulai nggak pelet. Iya, Itu benar. kayak slogan ini ya, slogan adanya bonge ya. Iya, ada yang bonge. Ini nonton konten saya ya. Iya, slogan adanya bonge. Siapa namanya? Namanya Si ini Codet. Codet. Rumahnya Mas kan di Codet. Iya, pas di Codet. Oh, iya. Coba Mas Apos berdiri dong, jelasin outfitnya. Ini outfitnya udah Jaktim banget belum nih? Sebenarnya Sambil berdiri Mas, sambil oh berdiri ya, Mas. Jaktim ya. Sebenarnya Iya. ini bukan outfit Jaktim sih, Bu. Oh, ini outfit apa? Jaktim tuh outfitnya lebih ke ini nih. Yang penting nyaman dipakai kalau. Oh gitu. Kebetulan anak Jaktim tuh nyamannya kalau beli thrifting ya, Oh iya. Ini bekasan semua nih. Oh, gitu, Thrifting ini semua nih, bekasan thrifting. semua. Di sini di semen, iya. ada di online, nih sepatu bekas semua lah. Oh baju. gitu. Oh ini sepatunya maaf Online. namanya KW atau ori? Ori tapi ini Oh, ori. thrifting. Oh tapi thrifting. Iya. Oke, berarti ini lebih ke earth tone ya, bukan kue, bukan mamba ya. Iya, earth tone ini, Earth lebih tone. earth tone. Tapi ini ori Taman Puring atau ori mana nih? Ini ori dari Nike ori. Oh, iya. Bisa dicek barcode-nya ya. Oh iya. Sama ini nih, lihat jamnya, jam Jaktim parah ini. Oh iya, aku tahu. Tapi ini zaman-zaman waktu aku SMP deh ini jam-jam ini. Iya, ini jam reggae. Oh jam reggae. Merah, kuning, hijau tuh Jaktim parah. Iya benar. Oke, Bas, boleh duduk lagi. Boleh. Tapi itu kayak jamnya tuh saya sering lihat deh di Senen bukan belinya. Bukan. Oh, bukan. Di mana? Di pasar ini, pasar loak. Jangan, Di online. itu gak merendah ya Mas Doni ya. Oke, ngomongin outfit nih Mas, melihat fenomena fashionnya Bonge, JJ, Roy dan kawan-kawan. Bagaimana tuh Mas Apos melihat ya? Kalau buat gue pribadi nih ya, ini jawaban bener nih nggak ada bercanda, tolong ya. Iya. Gue pribadi sih gue senang ngelihat fenomena sekarang, ngelihat JJ, Roy dan kawan-kawan itu dia tuh adu mekanik ya kan, adu mekanik outfit ya kan. Oh iya, adu mekanik Jujur dan itu outfit ya. nggak ada negatif sama sekali daripada dia ngadu mekanik di bawah playoff tawuran loh. Oh iya. Mendingan itu duitnya buat beli outfit. Buat beli outfit. Daripada buat mabok-mabokan beli minuman kayak gitu kan. Jadi kayak adu mekaniknya di situ ya. Iya, jadi gue yakin lama kelamaan dia juga berkembang gitu penampilannya. Berkembang gitu. iya. Iya. Mungkin sekarang belum terlalu, tapi nanti ya. Nanti coba tolong yang nonton coba buka Facebook Anda, lihat 10 tahun ke belakang. Iya benar. Gimana kondisi Anda itu? Nah, tapi Mas, apakah elektabilitas anak-anak Jaktim ini jadi tergeser atau gimana nih? Kalau dibilang kegeser sih, iya. Jelas ya. Jelas. Gitu, Karena ya namanya apa sih namanya tren ya, nggak ada yang bisa dicegah gitu lah ya. Mau nggak mau kita harus ikutin juga. Oh, berarti Mas Apos nih pernah ya bergaya-gaya seperti Bonge? Bukan pernah lagi, dan ya itu saya dulu seperti itu, lebih parah bahkan. 10 tahun sebelumnya ya. Terus ada rencana nggak sih pengen ngikutin atau balik lagi ke style yang kayak gitu? Kemarin kita udah bikin konten di Sudirman gitu. Oh, udah ya. Dan ternyata seru-seru kok itu. Oh, iya. Adu outfit di situ. Tapi bener nggak sih katanya nggak pernah ada disuruh mandi dulu gitu loh? Itu Ah, bener nggak sih? Mas kesana mandi nggak waktu itu? mandi. Ya? Cuman kan Berarti kurang mendalami peran nih. Cuman kan kena terik matahari ya kan, keringat iya. mengucur sampai sore juga udah bau pertama gitu kan. Tapi kondisinya di sana tuh bagaimana sih Mas? Kalau yang Mas lihat nih. Di Sudirman itu. Iya. Yang kita lihat tuh sorry ya, Sudirman tuh kan kayak kawasan-kawasan elit misalnya kayak gitu ya. Terus banyak banget ya anak-anak Jaktim yang sekarang tuh meramaikan
Citayam itu, Sudirman ya, SCBD Citayam. ya. Citayam Fashion Week kan katanya gitu. Kemarin katanya ya di Twitter, di Instagram rame-rame katanya bikin sampah. Iya. Pas kemarin terakhir di situ nggak ada yang bikin sampah sih. Nggak ada, karena udah ada yang jaga kan. Dulu belum ada yang jaga, mungkin kemarin tinggal puntung-puntung rokoknya aja paling di pinggir-pinggiran. Tapi sejauh itu asik-asik aja gitu. Merekanya asik-asik aja ya. Kayaknya buat orang-orang yang terganggu kayaknya. Kenapa? Siapa sih lu? So asik. Berarti emang diingatkan ya, kita harus saling mengingatkan juga Mas Iya. kalau di sana untuk nggak buang sampah sembarangan, untuk tetap jaga Betul. kebersihan. Itu fasilitas umum, nggak boleh ngelarang-larang orang di situ. Iya, Masa benar. orang bahagia dilarang-larang sih? Iya, jadi kalau misalkan itu kita tetap harus mengingatkan aja. Iya. Kalau misalkan emang dia buang sampah sembarangan, diingetin Tinggal aja. diingetin Iya, aja, benar. tinggal diingetin. Benar. Nah, jangan sampai bikin pikiran negatif ke mereka semua. Jadi kayak gara-gara mereka itu, Iya, kasihan. jadi kita tuh berpikir negatif. Padahal tuh sebenarnya bisa diingatkan. Mungkin ya mereka lupa buang sampah ya. padahal Atau mungkin tempat sampahnya jauh gitu. Tapi ya itu tidak dibenarkan. Cuma kita tetap harus mengingatkan. Solusinya gampang, Pak, tinggal diingetin doang. Iya, Udah, benar. itu doang, nggak usah Tapi untuk ribet-ribet. semuanya juga ya kan teman-teman harus tetap tertib. Kita Harus harus tahu tertib. dimanapun gitu. Jadi kan itu juga jalanan umum ya Mas ya. Nah, Jadi iya jangan, itu. jangan sampai iya. membuat terganggunya juga kepada pengguna jalan Pengguna yang jalan, lain, coba gitu. yang fashion show lewatin trotoar juga hati-hati di situ. Iya benar karena ada pengguna jalan lain juga kan yang lewat situ. Nah juga buat orang anak-anak yang masih di bawah atau Umur. dalam jangkauan orang tua nih harus tetap izin dulu. Harus izin. Ingat tolong. waktu. Ingat waktu. Benar, Pulang, jangan sampai orang tua sedih gitu. Oh, iya. Atau mungkin bangga kali sekarang kalau anaknya terkenal ya kan. Iya, harusnya bangga gitu. Iya, tapi tetap harus ingat orang tua, harus tetap belajar. Belajar. Iya, jangan sampai karena keasikan main, keasikan itu ya kan jadi lupa Iya, betul. sama sekolah. Oke, kalau gitu Mas Apos kita lanjut lagi ya. Kan Mas Apos ini sering banget ya disandingin sama Oza. Oza Rangkuti. Ya, Jaksel versus Jaktim. Jaktim. Nah, menurut Mas Oza kamu dibandingin menurut Mas Oza, sorry. Menurut Mas Apos nih, Mas Apos dibandingin sama Oza Rangkuti siapa yang lebih lucu? Siapa yang lebih lucu ya? Iya, atau siapa yang sebelum siapa yang lebih lucu, siapa yang lebih ganteng? Makanya aku. Siapa yang lebih ganteng? Pernah survei gak? Gimana ya jelasin? Kayaknya nggak usah ditanya, orang udah tahu. Siapa? Oja, udah pasti. Kayak gue ngakuin gue orang pasti marah-marah ini. Enggak loh, Kalau menurut aku lebih tetap- lucu, saya berani ngadu lah. Oh ya. Siapa lebih lucu, Apos atau Oza? Iya. Tentu aja Bang Komeng ya. Enggak ada di pilihannya dong, enggak ada. Udah nggak ada yang lawan. Enggak ada dong. Nah ini aku dengar banyak yang komen, Mas Apos ini tuh katanya pansos ya sama Betul. Mas Oza, betul? Betul Tanpa sekali. perlawanan loh, tanpa Betul, perlawanan. nggak ada perlawanan, betul. Cuman kan yang pansos banyak, yang sukses gua doang. Ya itu dia. Jadi tanggapan Mas gitu ya. Jadi, Iya benar, emang pansos. benar pansos. Masa ya. ada teman lagi naik nggak kita tepet ya kan? Iya benar, Udah. kan saling mendukung ya Saling satu sama mendukung. lain ya. Lagian Yang Oza penting, kan temen juga kan. iya, yang penting tapi dari Mas Oza nggak ada komplain ya kayak oh lo pansos nih sama gue. Kalau depan gua sih nggak tahu ya Oza ya di belakang Iya. ya. Tapi kalau misalkan kayak gitu kan kadang-kadang, wih lebih terkenal. Kok jadi lebih terkenal lo sih daripada gue gitu, tapi itu nggak ada ya. Nggak ada sih kayaknya ya. Fair-fair aja ya, baik-baik aja. Fair-fair aja. Orang kita sering nongkrong bareng, bikin konten Oh, bareng. kalau biasa itu nongkrong lebih sering di Jaksel atau di Jaktim? Jaksel sih. Oh, lebih sering di Jaksel. Oza trauma katanya nongkrong di sana. Bikin mental Iya. kayak terganggu ya. Mental jaksel, mental medsos doang. Mental liar Jaktim nggak tahan dia. Oh, konsepnya jadi FWB ya. Ah. Friends with Barokah. Wah, Iya. bagus. Dia temenan tapi membawa barokah gitu. Betul. Nongkrong positif. Iya. Oke. Nah, Mas selama ini Mas membawa konten tentang Jaktim, anak Jaktim. Jaktim ya kan. Ada yang merasa tersinggung nggak dengan materi yang Mas Apos bawa? Tentu ada, tentu udah pasti. Contohnya pernah ada Kayak, protes nggak? dulu yang saya bikin setelan Jaktim paket ganteng ada yang marah. Oh gitu, kenapa? Karena Jaktim nggak kayak gitu bang, kayak gitu-gitu. Emang kenapa kalau Jaktim? Kalau Jaktim ada yang ganteng tuh aneh gitu. Bukan setelan Jaktim paket ganteng dulu pakaiannya kayak pakai dikis belel gitu-gitu, pakai Dikis topi tuh apa sih? sweater gitu. Oh, oke. Pakai topi yang dalamnya Mika biar keras tuh. Biar Iya apa dulu. tuh? Oh, Biar emang keras, ya? biar ganteng katanya. Oh gitu. Ada yang marah kayak gitu, katanya
Jaktim sekarang udah nggak gitu ya. Ya udah, tapi kan Jaktim dulu begitu. Cuman ya udah saya minta maaf kalau ada yang marah kayak gitu. Oh, tapi emang apa ini salah modelnya ya? Makanya banyak yang komplain. Nggak tahu ya. Saya juga bingung kenapa ada yang marah gitu. terus ada cerita-cerita apa lagi nih pas Mas bawain konten-konten tentang Jaktim kayak enggak Jaktim nggak kayak gitu kok. Lo tuh kayak membuat Jaktim kok jadi kayak gini banget gitu misalnya gitu, pernah gak? Ada sebagian orang yang marah, Jaktim nggak kayak gitu bang. Jaktim kan luas nih ya. Iya. Buat teman-teman gue mau klarifikasi aja, semua konten gue adalah Jaktim yang pernah gue lihat dan gue rasain sendiri gitu. Gitu. Jaktim kan banyak dari Ciracas sampai Cakung gitu kan. Iya, benar, beda-beda gitu. Kalau ada yang beda juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau ada yang tersinggung ya gue minta maaf gitu. Tapi aja. kebanyakan begitu gitu ya. Tapi kebanyakan banyak terhibur sih bang kayaknya. Iya benar. Berarti harusnya nggak boleh marah ya. Boleh marah asal ada batasnya lah. Oh gitu. Oke, Mas Apos. Katanya Mas Apos lebih suka memilih pakai baju bekas ya. Tadi yang Iya, tadi Mas betul. bilang thrifting. Ah. Emang terbukti ya, memang anak Jatim tuh kebanyakan suka beli yang thrifting gitu. Satu karena harganya lebih murah ya. Iya. Lebih murah, terus dan kita tuh bekas murah bisa dapat yang original gitu. Original daripada kita harus pakai yang produk-produk KW kan. Oh iya benar-benar. Iya, kemudian Prinsipnya beli- gitu ya. Iya. Gak apa yang penting original dan gue mampu gitu yang gue mampu. Jangan maksain juga gitu. Iya, benar-benar. Ada yang pakai sepatu baru nggak bekas tapi taman puring. Nah, itu. Emang kenapa kalau Taman Puring? Itu KW. Nanti jual ke Taman Puringnya marah-marah loh. Ngerusak brand. Udah. Gue berani gitu ya. kalau itu, gue kalau berani. Berarti Mas Apos nggak pernah tuh beli sepatu di Taman Puring? Dulu pernah. Oh dulu pernah. Gimana sih? Oh dulu pernah ya. Dulu Dulu pernah. sekarang nggak pernah. Nah tapi memang nggak apa-apa ya kalau kita beli thrifting. Yang penting kita cuci ulang lagi. Kita betul. tetap harus higienis. Lebih ya. baik pakai lokal brand dah yang ori. Iya, dah. benar-benar lokal brand yang ori. Betul sekali. Nah tapi kalau misalkan gitu Mas, ini kayaknya nggak cuma anak Jaktim sih yang suka beli-beli thrifting. Thrifting, gitu. iya. Benar. Anak Jaksel juga mulai banyak. Dan itu yang sekarang bikin mahal. Oh. Maksudnya jadi thrifting tuh sekarang tuh udah Iya. nggak murah lagi karena udah masuk ke Jaksel, jadi harganya sudah tinggi. Iya ya tuh, kan? bocah Jaksel emang rusuh lu pada. Ngerusak harga pasar ya. Ngerusak harga pasar ya. Enggak juga sih, alasannya adalah barang yang udah sama dia tuh udah di laundry, udah digosok, makanya jauh lebih mahal. Gitu. Tapi memang yang di Jaktim nggak di laundry dan nggak digosok dulu gitu. Ada yang baru lagi masih dipakai orang. Kenapa ya? Woi, sini ngomongin gitu. Masih dipakai langsung dilepas. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, seberapa Jaktimnya sih seorang Apos Hutagaol ini? Seberapa Jaktimnya ya? Seberapa Jaktimnya? Saya kalau mau ke Tangerang ya, Iya. dari Condet gitu, nggak pernah mau lewat Kuningan sama Fatmawati. Oh gitu, saking Jaktimnya. Terus lewat mana dong? Muter dulu Parung baru Tangerang. Iya. Nggak Sejaktim itu nggak ya? mau lewat Jaksel. Saya udah nggak betah nih sebenarnya dari tadi di sini. Iya, panas ya. Jaksel udah nggak betah. Nah, Mas Apos, sebagai anak yang paling Jaktim nih, saya mau ngetes seberapa Jaktimnya Mas Apos dalam berlalu lintas. Wih, dalam berlalu lintas. Dalam, guys. iya. Karena tadi kan di awal Mas Apos tuh udah sempat komentarin tentang lalu lintas yang ada di Jaktim ya. Dan betul. sebelumnya juga kita juga sering banget patroli di PGC, tapi memang banyak banget saya menemukan Banyak. pelanggaran di sana. Kecil, bonceng 3 Ini, Bu. dan melawan. Iya mah, tukang angkot ngobrol. Aduh, pusing saya tuh. Jalanan sempit, papasan ngobrol. Ngapain sih? Iya. Tengah jalan, bikin macet. sabar. Nah, nanti di tes ini akan Oke, ada oke. potongan gambar. Mas Apos harus menebak itu rambu apa dan berada di lokasi manakah rambu itu. Wah. Di Jaktim daerah banget. Jakarta Timur tentunya ya. Boleh merem nggak, Job? Iya. Nah, Mas Apos, gambar yang Oke. pertama nih. Mas Apos bisa lihat di situ ada rambu-rambu di suatu wilayah ya, di suatu kawasan. Ini tebak dulu deh rambu-rambunya, ini rambu-rambu apa Ini artinya? es kecoret gitu ya? Iya. Dilarang sastra bukan ya? Bukan. Dilarang berhenti, dilarang stop. Dilarang stop ya, benar Betul ya. dilarang stop sampai rambu berikutnya. Kan di Oh. bawahnya ada lagi tuh Oh, iya, peringatannya. iya, iya. Jadi di daerah itu nggak boleh stop sampai ada rambu berikutnya. Biasanya Betul. rambunya boleh berhenti gitu, boleh stop. Semua biasanya. kendaraan nggak boleh tuh, Bu. Kalau di ada rambu ini ya nggak boleh. Angkot, Nggak ngambil-ngambil boleh, penumpang nggak boleh. Stop nggak boleh. Coba tolong, woi yang nonton yang angkot-angkot. Iya. Gue tahu banget nih di mana ini. Gimana? Coba itu ada PGC. PGC ya, karena Iya. ada
Karena ada Itu. hijau-hijaunya nih. Nah, ini dia benar. nih, dia hijau-hijau nih. EGC. Betul sekali. Betul. Oke. 1 poin. Satu Selanjutnya. poin. Nah, ini nih. Ini mah tahu banget gua. Oh tau ya? Tunggu tebak dulu rambu-rambunya nih, rambu-rambu apa? Motor dilarang masuk kalau yang ini. Ya, betul sekali. Nah, ini di mana nih? Motor dilarang masuk biasanya terminal ini. Ini terminal ya? Mm-mm. Terminal apa? Dari angkotnya ada M18, ada M28, ini Kampung Melayu. Kampung Melayu. Betul. Karena dari tulisan angkotnya udah kelihatan Kampung Melayu. Benar tidak? Betul. Di luar kepala. 2 poin Kampung Melayu. Ini kota-kota suka ngobrol nih kayaknya nih. Ya, Iya, tapi nggak apa-apa, ini kan terminal. kan? Oh iya benar boleh ya kalau ngobrol di terminal boleh ya. Kalau tengah jam. Oh iya, berarti ini ada motor tapi berarti motornya yang salah ya. Motornya karena ada yang rambu-rambu salah. dilarang masuk. Iya. Nah, Mas Apos ini juga di kawasan ini Kampung Melayu ini banyak banget motor-motor yang suka ngelawan arah yang masuk ke jalur Transjakarta. Ini Bener, bahaya Bu. banget nih. Bahaya, parah. Mas Apos bisa nggak nanti temenin aku patroli lah di situ ya kita? Boleh. Minggu depan ya, temenin Minggu aku. depan? Iya, temenin aku patroli. Boleh. Buat menertibkan nih pengendara-pengendara yang masih melanggar. Oke, iya siap. Hei, kamu tidak boleh begitu. Iya. Wow. Oke, selanjutnya. Wah, ini di mana nih? Nih rambu-rambu ada 2 rambu-rambu nih. Rambu. Rambu yang pertama, Yang tadi nggak boleh berhenti sampai rambu berikutnya. Iya, betul. Tapi itu mobil siapa itu kira-kira Iya. di situ ya? Tolong tuh. Mobil yang siapa itu? Langsung tilang nih habis konten nih. Oh iya benar, karena dia berhenti ya di bawah Iya, rambu-rambu itu ya. benar. Oke benar. Iya, dan itu di trotoar. Wah, iya di trotoar. Iya, itu rambu-rambu berarti boleh menyeberang di situ ya. Boleh karena di situ menyeberang, ada trotoar. Berarti ini banyak. mobilnya yang salah nih, karena dia sudah berhenti di rambu-rambu dilarang berhenti dan dia berhentinya di trotoar. Waduh. Nah ini di mana lokasinya mas? Ini di mana ini? Di mana ini ya? Tempat apa ini ya? Wah, ini bener-bener gak tahu nih kalau ini nih. Wah, berarti belum jaktim banget Kenapa nih. kelunya tembok doang sih gitu? Kan semua jaktim ada Iya, tembok. dan banyak tembok yang di ini ya. Ada gedung kecil, bisa di zoom nggak? Bisa di zoom nggak itu ada Ini gedung? nggak bisa di Ini zoom. kayaknya masih di Jatinegara nih. Jatinegara kayaknya. Oh, nih. itu ada gedung Feeling- warna coklat. Feeling saya Jatinegara nih. Oke, Apakah benar? benar nggak? Benar nggak? Benar. Oh, benar Jatinegara, yeay. Waduh, hampir salah, hampir Luar salah. biasa, luar biasa. Wah, iya nih mobilnya ini salah banget nih, dia parkir di Iya, trotoar lagi. trotoar. Wah, gak boleh. Nggak Terus boleh ya. selanjutnya, itu ada rambu warna biru tuh, menandakan apa? Rambu, ini Tempat tidur, tempat ada tidur orang rumah tidur, sakit. ada orang tidur. Bukan, bukan. Oh, itu menandakan rumah sakit. Ya, biasa tuh di bawahnya tuh ada kayak petunjuk 500 meter Rumah rumah sakit. sakit gitu. Jadi kayak 500 meter lagi gitu. Oh, kalau ada kasur-kasur gitu rumah sakit ya? Iya, kasur. Ya, itu kan kasur rumah sakit gitu loh, Mas. Iya nggak sih? Oke. Oh, Sama itu, ya? Mas, tanda untuk Itu yang biru-biru ya, zebra cross itu. zebra cross. Iya, benar. Zebra cross. Berarti di kawasan itu ada ada lampu merah ya, persimpangan biasanya. Betul. Ada rambu lalu lintas, terus mendekati di kawasan itu ada rumah sakit dan ada zebra cross untuk menyeberang jalan. Dan ini lokasinya ada di Rumah sakit, nggak mungkin Budi Asih. itu tuh ada gedungnya loh, jelas banget loh di belakang Iya, itu itu. gedung rumah sakit mana? Mall, kayaknya mall satu-satunya di Jakarta Timur gak sih? Enggak Itu ya? yang di Jatinegara, bukan sih Jatinegara tuh? Bukan, itu di Oh. Aduh, aku gagal menjadi orang Jatim Dua, nih. satu, ya gagal. Di mana? Wah, berarti belum jaktim banget nih. Tuh, Di mana ini? Tamini. Oh iya, teman Mini Square itu kalau malam balapan Bu, situ Bu. Oh, di situ banyak balap liar di situ. Banyak, Oh, Bu. ya udah nanti kalau gitu kita patroli lagi Garuda ya. itu, Garuda. Oh, nama lokasinya Garuda Iya, ya. Garuda. Saya pernah kena itu tuh. Oh, kenapa kena razia di situ ya? Berarti Mas apa sih suka ikut balap liar ya? Enggak, nonton doang. Tetap aja nggak boleh. Kalau nonton doang juga nggak Nggak boleh ya teman-teman, saya udah bertobat. Iya. Pernah lah ya, pernah gitu dulu, ya. masih sekolah Iya. dulu. Oh, masih sekolah lagi waktu itu? Iya, masih anak kecil, masih ikut-ikutan aja. Oh gitu. Dicariin orang tua nggak sih kalau kayak gitu? Biasanya izin nginep ke rumah temen. Oh, tapi ternyata nonton balap Nonton liar. balap. Terus pengen gak sih ikut balap liar? Enggak. Iya jangan ya, bahaya loh. Takut saya nggak punya keberanian sih buat balap liar. Buat balap liar, oh ya jangan. Nah, berarti nanti Mas Apo siap ya untuk ikut patroli sama tim NTMC Siap. untuk menertibkan para pelanggar, khususnya di daerah Jakarta Timur tuh yang masih suka
Harus Bu. Iya, karena biasanya tuh banyak banget bocil-bocil atau bocil-bocil iya, tuh. emak-emak. Emak-emak Aduh. tuh susah banget tuh disuruh pakai helm. Aduh, mama. Sering banget soalnya aku nemuin di situ, mama tuh kayak dikasih tahu pakai helm, deket Bu, deket. Alasannya tuh pasti kayak gitu. Iya, padahal Deket Bu. Padahal kecelakaan kalau nggak ada deket yang tahu bisa ya. jalan kaki kan kalau Oh deket. iya benar bisa kan. Iya. Iya. Coba kasih tau dia sama mas-mas dan bocil-bocil, Mas Apos. Jaktim Iya, ya. orang Jaktim nih khususnya nih. Jangan alasan deket-deket gitu. Coba buat ibu-ibu kalau ke pasar gitu pakai helm gitu. Terus kacamatanya boleh gede-gede yang Iya, penting iya, pakai iya, helm. iya, Bu. sering banget. boleh. Bawa belanjaan jangan yang berlebihan juga Iya, ya. benar, Yang benar. bisa nyantol aja di situ. Terus buat orang ini yang naik motor suka bawa kulkas. Tolong. Karena mungkin sebenarnya di kawasan itu tuh banyak juga tempat jual barang-barang elektronik ya. Tapi kan kalau misalkan bawa barang yang berat, yang besar gitu kan bisa pakai mobil box. Bisa pakai mobil box. Bener. Jangan dipaksain pakai motor ya. Jangan dipaksain, bahaya tuh bahaya. Ya Mas Apa saya juga pernah loh ketemu sama ibu-ibu di kawasan Cicilitan, dia nggak pakai helm tapi pakai topi golf gitu loh. Yo, Tuh, topi golf. Terus perhiasannya di mana-mana. Sebenarnya kita bukannya gimana-gimana, kita ingin mengingatkan aja bahwa pakai perhiasan yang terlalu kelihatan, sedangkan dia menggunakan motor ataupun jalan kaki tuh berbahaya karena bisa memancing niat jahat seseorang. Niat jahat orang. Iya, apalagi dipamerin kan kalau ibu-ibu gitu. Ini gimana? Emas. Oh, kayak nggak bangga gitu ya, maksudnya kurang ibu-ibu banget kalau nggak kayak gitu ya. Padahal emas imitasi PGC itu. Ya, nggak gitu dong. Oke, kita lanjut ya Mas Apos. Kita ingin mengetahui tentang kehidupan Mas Apos juga nih. Nah, Apos Hutagaul. Benar nama aslinya Apos Hutagaul? Nama lengkap ya? Iya. Ro'ub Apos Maulana Hutagaul. Ro'ub Apos Maulana Hutagaul. Oh gitu. Tapi memang benar ada Aposnya ya? Iya, Berarti Apos. kalau Hutagaul itu memang Mas dari keturunan Batak. Batak? Iya, Oh, Bapak Batak. Bapak Bapak itu supir angkot di Kampung Melayu. Oh gitu, tapi yang Katanya. suka ngobrol juga nggak sama teman-temannya dia gitu? Kayaknya bapak saya baik deh. Bukan yang suka berhenti. Enggak, bapak saya baik, takut lalu lintas. Oh, iya. Pakai sabuk dia loh, pakai sabuk. Oh keren ya. Nggak suka ngobrol, nggak suka tiba-tiba berhenti mendadak kan? Enggak. Karena bahaya banget. Baik sekali papa. Karena dari namanya bukan nama orang Jaktim sih sebenarnya. Iya, orang Batak cuman gede di Jakarta Timur. Oh, jadi bapak memang dari Masa lahir di mana? Lahir di kampung, di Balige. Medan? Balige. Balige. Iya, dari Medan ke kampung saya itu 7 jam. 7 jam lagi. 7 jam. Oh, oke. Jauh banget itu. Lahirnya di sana. Lahir di Terus sana 3 bulan dibawa ke Jakarta Timur. Oke, berarti dari umur 3 bulan tuh Dari udah di umur 3 Jakarta. bulan Jakarta Oke. Timur. Kok bisa sih ambil materi tentang kejaktim-jaktiman? Karena tinggal di Jakarta Timur itu udah pasti ya. Karena kemarin tuh ya, kan pas Oza nih kan lagi tenar-tenarnya banget tuh, orang jaksel-jakselan kan. Iya. Apapun dijaksel-jakselin ya, karena kita punya jiwa-jiwa pansos yang tinggi. Oke. Iya. Jadi kenapa nggak kita hajar aja nih sekalian nih ya kan? Karena counternya Jaksel adalah Jaktim, karena kita dempetan kan, udah masuk lewat situ udah. Karena banyak yang suka dilanjutin di MP sekarang. Oh gitu, karena awalnya tuh karena Mas Oza berarti ya, bukan karena Mas memang mempunyai keresahan-keresahan tersendiri tentang Jakarta Timur gitu. Sebenarnya ada, cuman nggak kepikiran buat dikontenin. Oh gitu. Karena kan dulu ngebahas daerah kan rada aneh kan. Ya. Dulu kan. Nah, semenjak keluar Jaksel jadi dapet tuh, ada Depok juga keluar sekarang, Bekasi kan keluar. Belum dengar sih kalau aku yang Depok dan Bekasi ya. Cuma aku tahu Jaksel versus Jaktim gitu. Nah, kirain Apos ini dari awal nyoba stand up itu udah bawa materi tentang Jakarta Timur, tentang Jaktim gitu. Bukan, berarti gara-gara pansos ke Mas Oza itu ya? Iya. Stand up malah ngebahas tentang orang tua sih kalau stand up. Gitu. Ngebahas ibu di Arab. Oh, TKW. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, masih jadi TKW dari 2016. Tapi komunikasi masih lancar sama masih lancar, ibu saya tiap hari ngirim pap ya ke saya. Oh, ngirim pap ya, Ngirim Pak. pap. Assalamualaikum Bang, Mama sehat gitu. Gitu. Terus jadi mama saya tuh jadi dari
TKW itu dari 2006 tuh ya, 2006 sampai sekarang kayak emang passion aja. Oh, passion. Jadi kayak orang ngejar karir gimana sih, ngejar karir ya. Sampai ke Arab ya ngejar karir ya. Kayak pembantu go internasional gimana sih? Iya. Ricky Zevanya ke Coachella ya kan ngejar karir loh, ke luar negeri loh. Iya, Mas saya juga bener-bener. ke Arab ngejar karir. Ngejar Bedanya Niki nyanyi, mas saya nyuci. Dark joke. Iya. Makanya ini aku bingung ya, antara aku harus prihatin atau aku harus ketawa gitu karena lucu sebenarnya. Itu materi stand up dan udah gitu. pasti berdamai itu. Oh, oke. Tapi kok kayaknya Mas nggak ada sedih-sedihnya ya, ibunya di Arab dalam ya. Ini pura-pura sedih nih Mas biar ratingnya naik nih. Ya. Tapi rindu gak sih? Kangen banget, pasti kangen banget. Nggak ada niat nyusulin ke Arab. Ada sih tahun ini kalau mama nggak pulang udah saya ancam gitu. Mama nggak pulang. Jadi niatnya mau nyusulin atau nyuruh mamanya pulang? Kalau mama tahun ini nggak pulang saya ke Arab. Oh gitu. Iya, Tapi saya mama udah susulin. janji. Mama tuh tiap tahun janji pulang. Oh tapi nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Terus tapi sekarang lebih masih tetap percaya Masih. janji mamanya? Masih. Walaupun setiap tahun dibohongin. Pokoknya tahun ini terakhir tuh udah saya bilang gitu. tuh. Kalau nggak saya susulin. Oh gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita udah terhubung ya sama mamanya Mas Apos di Arab. Udah siap ya? Jadi ya, tahun ini rencana mama disuruh pulang. Iya. Kalau nggak diizinin sama bosnya di Arab gimana dong? Gimana? Pasti diizinin kayak harus pulang, pokoknya harus pulang, nggak mau tahu. Oh, tapi rindu banget ya. Banget lah dari Hampir, 2006 tuh saya SD. 2006? Iya. Oh iya. Aku tadi dengerin 2016, 2006 udah lama 2006, banget berapa belas loh, Mas. tahun itu. Tapi kira-kira kalau ketemu tuh masih inget nggak sama muka mama? Masih, karena kan sering Karena video kan callan. Oh iya sih bener juga ya, ada Iya, video call sekarang. sering video call. Oke, nah kira-kira nih Mas Apos mau ngomong apa sih sama mama? Mama, Tunggu dulu, karena kita sudah terhubung langsung ya Oh sama ya, mamanya oke, Mas oke. Apos. Langsung dari Arab Saudi. Mama udah lama nih nggak ngeliat abang ya kan. Abang sekarang udah jadi influencer loh. Iya. Terus mama nanya apa itu influencer? Iya, Nak? saya nggak tahu. Iya, apa itu influencer, Nak? Mama saya, abang TikToknya rame. TikTok apaan bang? Nggak tahu udah. Pokoknya mama cepet pulang deh. Oh gitu. Tapi papa kangen juga nggak sih sama mama? Kalau bapak udah nggak ada. Oh, bapak Dari tadi SD. Tadi soalnya Mas bilang kan bapak. Iya, narik angkot dulu waktu saya SD. Dulu. Terus bapak udah nggak ada. Jadi mama nih single parents ya? Single parents banget. Gitu. Jadi kita tuh, saya kan punya adik satu ya. Itu sih Mas kita berapa bersaudara sih? dua. Dua bersaudara. Terpisah semua itu, Bu. Adik saya di Tangerang, saya di Jakarta, mama di Arab, bapak di akhirat. Gelap ya. Lampunya tolong nyalain dong. Lampunya tolong nyalain. Iya. Kita terpisah semua, cuman hatinya nyatu. Oh iya, alhamdulillah. Tapi kalau sama adik gimana? Kalau sama adik saya tiap bulan ke Tangerang. Soalnya adik cewek dan adik iya. tuh kurang sehat sih, ibaratnya kayak kurang sehat, nggak bisa ditinggal sendiri. Oh terus sekarang sama siapa adiknya? sama saudara adik mama di Oh Tangerang. dia udah sama adiknya mama. Jadi tiap Tangerang kita tiap bulan saya ke Tangerang nengokin jenguk adik. iya. Gitu. Terus berarti Mas tinggal sendiri di sini? Iya, ngekos di Condet sendiri. Oh gitu, oke. Nah balik lagi nih Mas Apos, emang apa aja sih kelakuan anak jaktim nih? Balik lagi kita ke jaktim Iya. ya, apa kelakuan anak jaktim yang men-trigger Mas Apos untuk mengangkat fenomena ini? Kelakuan anak jaktim ya. Ya jaktim unik-unik ya tadi ya, yang Iya. tadi ibu bilang ibu-ibunya Iya kayak benar, gitu-gitu. bocil-bocilnya. Kayak naik motor bertiga, gitu-gitu kan. Sebenarnya itu nggak boleh dicontoh teman-teman ya. Nah, benar nggak boleh. Itu sebenarnya kayak sindiran satir aja, satir jangan dicontoh kayak gitu-gitu. Kayak naik motor sambil ngerokok tuh ya, enak banget tuh biasanya tuh abang-abangan. Gitu. Padahal tuh nggak boleh ya, bahaya. Nggak boleh banget. Jaktim tuh banyak hal-hal unik, tapi saya lebih berharapnya kedepannya yang uniknya tuh yang positif lah. Iya, ibaratnya. benar-benar. Entah dari karya kayak apa gitu. Kayak BKT sebenarnya bagus juga ya, BKT tempat nongkrong, tempat ini. Ya, pokoknya berharapnya Jaktim yang Lebih uniknya. maju dalam hal yang positif juga gitu ya. kayak- Terkenal karena hal yang positif juga. Oke, sekarang di Pasar Rebo, di Flyover Pasar Rebo udah ada skatepark buat main skateboard. Itu positif kan? Positif, benar. Bagus ya. Jadi anak-anak muda yang punya hobi, Betul. mau nongkrong bisa Mau ke situ. nongkrong, Jadi kayak
ada positifnya lah ya, karena kan skateboard itu kan juga bisa jadi olahraga, Jadi atlet. bisa jadi atlet juga gitu. Nah Mas, tapi kan setiap sosial media gitu isinya tuh akan berkembang terus, Iya. ya kan, akan bergonta-ganti tuh trennya ya Betul. kan. Nah kalau misalkan Mas ini terkenal dengan kejaktimannya tuh mau sampai kapan? Atau Mas sudah ada ide-ide yang baru lagi selain Sebenarnya Jaktim tuh cuman dari mana saya berasal doang sih. Sebenarnya konten saya tuh Bu ngewakilin Jakarta pinggiran sih sebenarnya. gitu? Jaksel kan lebih ke Jakarta menengah ke atas kan. Ya. Pola hidupnya. Kalau saya tuh sebenarnya Gaya hidup. lebih ke Jabodetabek pinggiran gitu. Iya benar. Termasuk kayak saya juga sih. Jadi yang Depok, Tangerang masih relate sama konten-konten saya sebenarnya. Iya, Jaktim tuh cuman ya udah tempat saya tinggal aja. Oh gitu. Semua konten saya sebenarnya nggak Jaktim banget sih sebenarnya. Ya cuma mewakili. Karena saya hidup di Jaktim ya udah saya dari Jaktim udah Oh, gitu aja. oke. Nah, sebagai konten kreator, Mas. Asik. Biasanya kalau lagi mentok bikin konten nih apa yang Mas lakuin supaya dapat ide-ide gitu? Sampai sekarang sih belum ada mentok nih. Oh ya. Selalu ada inspirasi ya. Apa ya? Paling kalau ngerasa buntu tuh kayak buntu sih belum ada. Paling ngerasa bosen. Oh gitu. Ngerasa bosen. Ngerasa bosannya karena apa? Kayak konten ini mulu, kayak Jaksel versus Jaktim mulu sama Oja itu udah bosen. Saya paling kayak nyari-nyarinya ya udah ngelihat ini aja, ngelihat lingkungan sekitar. Kayak saya bosen sama Oza tuh kan, konten sama Oza ada Wisnu anak kecil Jaktim dan itu unik banget kan, nyari belut di Jaktim itu kita ngelihat sekitar aja. Oh gitu. Gampang. Kalau saya gampang lihat sekitar aja udah pasti dapat itu. Pasti dapat ide dapet. gitu ya. Oh bukannya nongkrong dulu di flyover mana tuh? Pasar Rebo. Makan biar semangka. dapat ide ya, makan semangka enggak, ya kan. enggak. Nongkrong di atas motor. Enggak ya. Itu konten doang bedo. Oh, dari tadi kan Ibu banyak nanya nih ya. Iya. Kayak warga baru nih. Ya gitu dong. Terus. Enggak, saya mau nanya juga nih Bu. Boleh nggak sih orang pakai naik motor pakai helm, tapi helmnya tuh helm tabung gas? Ya. Boleh nggak sih sebenarnya? Jadi helm yang boleh kita pakai itu helm yang sudah berstatus Standar Nasional Indonesia atau SNI dan itu ada di undang-undangnya. Karena helm yang sudah lulus SNI berarti dia sudah lulus uji standar gitu Mas. Jadi saat kita menggunakan helm itu, terus helm itu tuh sudah bisa memproteksi kepala kita dengan perlindungan yang maksimal gitu. Kalau misalkan yang tabung gas itu sudah lulus SNI ya boleh dipakai. Boleh ya? Boleh. Tapi kan ada tuh Bu yang apa kita beli nih, ya kan SNI-nya begini. Tapi ada yang dimodif-modif tuh. Iya. Pakai gimbal, ada yang pakai gimbal tuh, rambut-rambut gimbal helm pernah ngeliat nggak Ibu? Oh iya, pernah Itu kan lihat. ibarat Ada kalau juga yang pakai apa Doraemon kayak kalau gitu. udah dimodif kan berarti udah dibolongin kan. Benar. Udah nggak SNI lagi dari Iya, strukturnya aja udah berubah itu. Iya benar, nah itu tuh bahaya sebenarnya karena Nggak kan boleh. iya, karena kalau misalkan sebuah pabrik mengeluarkan produk itu kan berarti ada tujuannya Mas ya. Kalaupun mau membuat yang menarik itu kan pasti dari desain. Iya. Tapi kalau misalkan ada rambut gimbal dan segala macam itu kan pasti akan mengganggu, misalnya ada hujan atau ada angin, dia akan mengganggu pandangan kita gitu kan. Iya, akan mengganggu konsentrasi kita misalnya dengan adanya si rambut itu gitu. Jadi perlindungannya tuh akan berkurang dan itu tuh nggak boleh. Jadi boleh ya? menggunakan helm tuh yang sudah seharusnya aja. Ya, kalau belinya begitu, ya udah pakai aja begitu ya. Iya, Paling benar. boleh dirubah kayak tambah stiker. Tambah stiker boleh. Harta Tata Raisa boleh. Boleh. Emang Mas punya helm itu? Punya helm? Enggak, pernah ngeliat aja di jalan gitu. Iya, sering sih aku juga ngeliat di jalan kayak karena salah satunya juga itu bisa membuat konsentrasi orang bener. jadi kacau ya. Maksudnya kayak yang dia harusnya konsentrasi di jalan dia jadi itu lucu. Akhirnya dia jadi Kalau saya bawaannya sebel, pengen saya jenggutnya itu rambutnya. Oh gitu, jangan dong, bahaya dong. Ditarik lagi, jangan dong. Nah, Mas Apos, balik lagi ya. Sebagai influencer, content creator, saya penasaran. Ya, menurut Mas Apos, gedean mana nih kalau bikin konten penghasilannya? TikTok, YouTube, atau Instagram?
wawasannya tinggi. Iya, yang belum tahu cewek Jaktim tuh wawasan tinggi karena cewek Jaktim tuh sering baca. Oh gitu, baca Terbukti dari legend koran kan. Oh iya. Jadi semua informasi. Jadi bikin lagu terinspirasi dari teman saya. Dari lahir dia nggak pernah pacaran. Oh gitu. Kita malam minggu semua punya pacar dia doang sendiri. Akhirnya terinspirasi lah lagu tanpa kekasih. Tanpa kekasih itu. Oh gitu. Malam minggu datang lagi aku masih sendiri. Iya.